Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang pengantar ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam yang pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan sebetulnya apa fungsi dari ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu akidah tersebut. Kita sudah memahami dari episode yang lalu bahwa pada dasarnya ilmu akidah, ilmu tauhid itu pada awalnya sangat mudah, sangat sederhana, bisa dicerna oleh siapapun. Orang untuk meyakini bahwa zat Allah itu betul-betul ada, wujud, gitu. Tidak perlu berdiskusi panjang lebar, tidak perlu berargumen panjang lebar, cukup meyakini bahwa alam raya ini adanya. Tidak mungkin ada begitu saja dengan dirinya kecuali oleh zat yang mengadakannya. Itu disebut dengan wajibul wujud. Jadi alam raya ini, bahkan diri kita cukup menjadi bukti bahwa di balik alam raya ini ada yang menciptakannya, karena alam raya tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Jadi orang-orang Baduy menyatakan, Baduy Arab menyatakan untuk mengimani bahwa zat Allah itu betul-betul ada di balik alam raya ini, ada mengatakan bahwa bekas jalan kaki menunjukkan bahwa di situ ada orang yang pernah jalan. Kemudian langit yang jauh, yang tinggi, alam yang sangat luas, bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan kepada zat yang menciptakannya? Sesuatu yang sedang sederhana saja pasti ada rahasia di balik itu yang mengadakannya, apalagi alam yang raya yang luar biasa ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Oleh sebab itu, kemunculan ilmu tauhid itu pada dasarnya, pada awalnya bukan untuk berdebat dengan umat Islam. Tetapi ilmu tauhid ini menjadi bangunan ilmu yang sangat sempurna, karena tujuannya adalah pertama, menghadapi fase ketiga. Kita sudah ingat kemarin, fase ketiga dalam perkembangan ilmu tauhid, yaitu ilmu ini pada saat bersentuhan, berinteraksi dengan peradaban lain yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang Islam yang baru masuk Islam, kemudian keyakinan dari agama Zoroaster, dari agama-agama Majusi, agama-agama lokal, keyakinan ketuhanan mereka yang mereka anut selama ini, ketika mereka masuk Islam, kemudian dipertanyakan di dalam Islam, mempertanyakan keyakinan Islam dengan keyakinan yang lama itu. Maka di sinilah maka para ulama memberikan penjelasan-penjelasan supaya tidak muncul syubhat, tidak muncul keraguan dan tuduhan yang tidak benar terhadap akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan para ulama dahulu dengan sangat seksama, misalnya mereka mendefinisikan, menjelaskan ilmu tauhid itu ada faktor bagaimana ilmu tauhid itu sebagai alat untuk membela keyakinan Islam. Misalnya Imam Al-Ghazali, beliau menuliskan bahwa di antara tujuan ilmu tauhid itu adalah wa innama matlubuhu hifzu aqidah ahli sunnah wa harasatuha. Jadi tujuan dari dari ilmu tauhid ini adalah bagaimana menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Dari apa? Min tashwisi ahli bid'ah. Dari segala keraguan, dari segala godaan, dari segala rongrongan keyakinan yang dibawa oleh ahli bid'ah. Maka ilmu ini dibuat. Dengan demikian, ilmu ini menjadi sangat sistematis dan sangat banyak, karena tujuannya sebetulnya bukan untuk berdebat dengan umat Islam, tetapi untuk menghadapi fase ketiga dalam perkembangan sejarah ilmu tauhid, di mana pemikiran filsafat Yunani masuk, keyakinan tentang yang dibawa oleh para filsuf di zaman Yunani, dibawa masuk ke dalam keyakinan agama Zoroaster misalnya yang berkembang waktu itu di bagian Persia, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya dibawa ke dalam Islam. Maka dilakukanlah penjelasan-penjelasan oleh para ulama untuk menghadapi ilmu itu. Kemudian juga misalnya penjelasan lain dari Al-Baydawi tentang fungsi aktif dari ilmu akidah itu adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbati al-aqaid ad-diniyah. Jadi ini adalah ilmu tauhid itu ilmu untuk memperkokoh keyakinan akidah yang dianut oleh seorang muslim, tapi tidak hanya berhenti di situ. Sebab apa? Bi'iradil hujaj 'alaiha wa daf'i syubhah anha. Dengan memberikan argumentasi-argumentasi yang rasional terhadap keyakinan itu, serta wa daf'i syubhah, dan menjawab, menghindarkan
atau memberikan penjelasan terhadap syubhat, tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap akidah tauhid. Oleh sebab itu, maka pada dasarnya adanya ilmu tauhid, kalau kita lihat seperti ilmu yang sangat susah, seperti yang sangat menjelimet gitu, kemudian yang sulit dipahami, sesungguhnya ini adalah merupakan konsekuensi dari adanya interaksi antara ilmu tauhid, antara ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu kalam dengan keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh orang-orang yang menganut agama lain, kemudian masuk ke dalam Islam, kemudian keyakinan mereka yang lama ini dijadikan sebagai timbangan untuk mengkaji, mempertanyakan keyakinan dalam agama Islam. Tetapi pada intinya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat sederhana dan bisa dipahami oleh siapapun, sehingga kita untuk mengimani zat Allah Subhanahu wa taala itu ada, kita cukup melihat alam raya dan meyakini bahwa qul huwallahu ahad, bahwa Allah Maha Esa sudah selesai, tauhid kita sudah benar. La syarikalah, tidak ada sekutu satupun bagi Allah, akidah kita sudah benar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satupun makhluk yang menyerupai zat Allah, itu akidah kita sudah benar. Tentang kenabian sangat mudah. Allah mengutus para nabi, menurunkan wahyu kepada para nabi dan mukjizat, sudah selesai. Kita juga beriman bahwa ada hal-hal gaib yang tidak kita ketahui dan semuanya diceritakan, diwahyukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dengan iman ke sana, maka insya Allah itu sudah cukup. Iman kita sudah baik, sudah sempurna sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada hal yang diturunkannya. Demikian penjelasan tentang episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.